Hai semuanya, jumpa lagi di channel Arvi Film. Apa kabar kalian? Pastinya tetap selalu sehat dan sukses selalu ya. Baiklah, kali ini Arvi kembali dengan sebuah alur film berjudul Chronicle of a Blood Merchant. Film ini berceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga yang memiliki hubungan pasang surut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Korea Selatan 1953. Pada tahun itu, Korea Selatan sedang dilanda perang yang membuat banyak masyarakatnya harus hidup di bawah garis kemiskinan. Samguan, nama pria yang satu ini, pria lajang yang sering jadi ejekan teman-temannya karena dirinya yang sudah cukup berumur namun belum memiliki pasangan. Saat itu jam istirahat kerja pun sudah tiba. Samguan dan teman-temannya pun duduk beristirahat. Tak lama kemudian di sana ada dua orang wanita yang datang berjualan. Wanita pertama bernama Bunbang dan wanita yang satu lagi penjual berondong jagung bernama Okran. Tapi saat itu semua perhatian tertuju pada Okran karena kecantikan Okran ini. Kemudian para pria pun beramai-ramai membeli berondong jagung milik Okran. Namun tidak dengan Samguan yang saat itu tidak memiliki uang. Tapi ternyata Okran memperhatikan Samguan. Ia pun kemudian memberi berondong jagung gratis kepada Samguan. 일단 맛 좀 보세요. Karena hal itu Samguan pun menjadi salah tingkah dengan sikap Okran. Tapi dibalik itu semua ternyata Okran ini sudah memiliki pacar, yaitu seorang bos tempat Samguan bekerja. Kemudian pada malam harinya Samguan pun memendam rasa pada Okran. Ia pun menjadi sangat penasaran. Hingga keesokan paginya ia pun pergi menemui pamannya dan berkata kalau ia ingin menikah. Tapi saat itu karena uang tabungan yang belum cukup, ia pun berniat untuk menjual darah di kota karena bayarannya yang cukup tinggi. Tapi si paman kurang tahu cara untuk menjual darah. Ia pun kemudian menyarankan Samguan untuk pergi menemui Bangsik. Akhirnya Samguan pun pergi ke kota bersama Tuan Bang dan juga Gun Reong. Di dalam perjalanan menuju kota, Samguan diberitahu dan diajarkan cara agar bisa mendonorkan darah. Ia harus menyiapkan fisik dan juga stamina yang harus baik. Dan setiap 1 liter darah mereka dibayar dengan 1000 won, uang yang cukup besar dari upah kerja Samguan selama 1 bulan. Ia juga kemudian diberitahu cara agar bisa menjual darah lebih dari 1 kali, di mana mereka harus memberi si dokter pingsan. Dan Samguan juga harus disuruh minum air yang cukup banyak agar tubuh mereka dipenuhi oleh cairan. Akhirnya mereka bertiga pun sudah sampai di rumah sakit di kota. Saat di dalam toilet, Samguan yang udah gak tahan pengen buang air kecil. Tapi saat itu ia langsung dilarang oleh Tuan Bang, karena ia tak boleh melakukan itu sebelum donor darah. Ia juga malah disuruh lagi untuk meminum air di keran. Kemudian mereka bertiga pun bertemu dengan si dokter. Berkat bingkisan tadi mereka pun kemudian diizinkan mendonorkan darah sebanyak 3 botol. Sebelum pulang Samguan diajak untuk makan sosis darah di sebuah restoran. Hal itu berfungsi untuk mengembalikan darah mereka yang sudah diambil. Samguan juga merasa cukup senang. Selain mendapat uang, ia juga merasa badannya yang lebih nyaman setelah mendonorkan darah. Tak lupa juga Samguan bertanya cara ia agar bisa menikahi seorang wanita. Tuan Bang pun kemudian mengatakan agar Samguan untuk pergi ke rumah si wanita, berikan semua yang ia punya dan nyatakan tujuannya dengan tulus. Lalu malam harinya bermodalkan nekat dan ketulusan, Samguan pun mendatangi rumah Okran. Ia kemudian mengajak Okran untuk makan mandu keesokan harinya sebagai balasan atas kebaikan Okran waktu itu. Okran pun akhirnya setuju untuk pergi makan mandu dengan Samguan. Dan keesokan harinya Samguan pun pergi dengan Okran. Di hari itu Samguan membelikan apa saja yang Okran mau, dari parfum bahkan makanan. Tapi saat minum teh disinilah Samguan mengutarakan keinginannya. Ia berencana untuk menikahi Okran. Itulah mengapa ia akhirnya mau membelikan apa saja untuk Okran. Dan ia berjanji kepada Okran akan bekerja keras apabila Okran mau menjadi istrinya. Tapi tentu saja hal itu ditolak oleh Okran yang sudah memiliki pasangan.
Kecewa pun sudah pasti bagi Samguan, tapi dirinya pantang menyerah. Malam harinya ia kembali menemui ayah Okran dan memberikan beberapa hadiah. Lagi-lagi di balik itu semua Samguan mengutarakan keinginannya. Dan dengan konyolnya lagi Samguan menjelek-jelekan Soyong kepada ayah Okran untuk memperlancar usahanya dalam mendapatkan Okran. Kemudian Samguan juga berjanji kepada ayah Okran kalau dirinya akan meneruskan usaha milik ayah Okran dan juga akan memberi semua uang yang ia miliki. Dan pada akhirnya ayah Okran pun setuju untuk menikahkan mereka berdua. Setelah itu Okran pun dengan sangat terpaksa mengakhiri hubungannya dengan Soyong. Hari pernikahan Samguan dan Okran pun sudah tiba, semua berjalan lancar dan bahagia. Singkat cerita 11 tahun kemudian, kini mereka berdua sudah memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Ilrak, anak kedua bernama Yilrak, dan yang paling kecil bernama Samrak. Samguan sangat sayang pada anak-anaknya, begitu juga anak-anak mereka. Ilrak begitu dekat pada ayahnya dan ia begitu rajin untuk membantu ayahnya dalam bekerja. Namun ada gosip di tetangga, mereka mengatakan kalau si Ilrak ini tidak mirip dengan Samguan, tapi lebih mirip dengan Soyong mantan pacar Okran dulu. Rumor itu pun terus berhembus sampai ke telinga Ilrak. Ia pun kemudian menceritakan pada ayahnya. Samguan pun kemudian membawa Ilrak dan menunjukkan rumah Soyong. Ia kemudian menjelaskan kalau dulu Soyong adalah orang yang tergila-gila pada Okran. Namun hal itu selalu ditolak oleh ibunya. Saat itu tak lama hujan tiba-tiba turun, Ilrak dan ayahnya pun segera berteduh. Saat mereka berteduh tiba-tiba ada seorang tukang pos yang kemudian memberikan surat kepada Ilrak karena mengira Ilrak ini adalah anak dari Soyong karena saking miripnya. Lalu Samguan yang tak terima dengan orang-orang mengatakan kalau anaknya mirip Soyong. Ia pun kemudian membawa Ilrak ke rumah sakit untuk memeriksa golongan darah anaknya. Setelah itu Samguan mengumpulkan para warga di sana untuk memberitahu golongan darah Ilrak. Di sini golongan darah Samguan adalah O, Okran A, dan Soyong B. Sudah pasti Ilrak akan mewarisi golongan darah A atau O. Namun saat kertas tersebut dibuka ternyata Ilrak memiliki golongan darah AB sama seperti Soyong. Dengan hasil itu Samguan pun menjadi sangat kecewa dan marah. Ia malu kepada warga. Ia kemudian mendatangi Okran dan bertanya hal apa yang pernah ia lakukan dengan Soyong. Okran pun jujur pada Samguan kalau dulu dirinya pernah berhubungan dengan Soyong sebelum dirinya menikah dengan Samguan. Samguan pun semakin kecewa dengan Okran yang selama ini sudah berbohong. Ditambah lagi selama ini dirinya sudah membesarkan anak orang lain. Semenjak kejadian itu Samguan pun menjadi uring-uringan. Ia jadi orang yang sangat malas dan tidak memperdulikan keluarganya. Berpindah ke Ilrak yang saat itu memukul seorang anak karena sudah mengganggu adiknya. Ia pun kemudian dihukum oleh Okran. Dan tak lama ayah dari anak yang dipukul tersebut datang ke rumah Okran. Ia meminta untuk Samguan mengganti rugi biaya pengobatan anaknya. Namun di sini Samguan tidak peduli dan mengatakan kalau anaknya cuma ada 2 orang, sedangkan Ilrak bukanlah anaknya melainkan anak Soyong. Karena tak ada ganti rugi, si bapak tadi pun kemudian mengambil barang-barang di rumah Samguan. Namun Samguan seolah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Dengan kasarnya Samguan pun mengatai Ilrak anak haram di depan Okran. Sontak hati ibu mana yang bisa terima dengan hal itu. Kemudian Okran pun berdandan secantik mungkin dan pergi ke rumah Soyong. Ia ke sana untuk meminta Soyong untuk mengakui Ilrak sebagai anaknya. Namun Soyong menolak untuk mengakui Ilrak sebagai anaknya. Okran pun sangat kecewa. Ia lalu meminta kepada Soyong untuk mau menatap wajah Ilrak yang begitu mirip dengan dirinya. Namun usaha Okran itu sia-sia dan hanya membuat malu dirinya saja. Setiba di rumah, Okran kemudian menceritakan apa yang terjadi pada dirinya di rumah Soyong. Tapi Samguan yang sudah terlanjur sakit hati hanya cuma diam dan tak memperdulikan Okran. Keesokannya Samguan pun pergi ke kota untuk menjual darah. Nah di sana ia bertemu dengan Bunbang, wanita penjual makanan di tempat ia bekerja dulu. Penampilan Bunbang sekarang sangat berbeda. Mereka berdua kemudian lalu makan sandai di sebuah restoran. Setelah itu Samguan pun yang akan pulang bertemu dengan Ilrak yang ternyata sudah mengikutinya seharian.
Saat itu Samguan pun meminta pada Ilrak agar saat mereka berdua saja jangan pernah memanggil dirinya ayah, tapi cukup memanggilnya dengan paman. Ilrak pun hanya bisa menunduk tanpa berani membahas keputusan Samguan. Lalu Samguan pun menebus barang-barang yang tadi diambil untuk ganti rugi. Tak lama rumah Samguan pun didatangi oleh suami Bunbang yang kemudian menuduh Samguan sudah memperkosa istrinya. Tapi untung saja saat itu ada Ilrak yang ikut membela Samguan dan menjelaskan apa yang sudah terjadi. Suami Bunbang pun lalu pergi dari sana. Lalu malam harinya anak-anak pun mengeluh lapar. Samguan lalu menghibur anak-anaknya terkecuali dengan Ilrak. Ia menanyakan jenis makanan yang mereka berdua sukai. Saat itu Ilrak juga ikut menjawab, namun Samguan memintanya untuk diam. Okran pun mencoba untuk menghibur Ilrak agar ia tidak sedih dengan sikap Samguan. Lalu keesokannya lagi Samguan kembali mendonor darah ke kota. Lalu uangnya ia berikan kepada Okran. Di rumah Samguan meminta anak-anaknya untuk bersiap untuk pergi ke sebuah restoran untuk makan mandu. Anak-anaknya pun sangat senang, tapi ternyata Samguan di sini tidak ingin mengajak Ilrak. Samguan kemudian meminta Ilrak untuk pergi ke rumah kakeknya saja untuk makan ubi di sana. Ilrak pun sangat sedih. Ia kemudian memohon pada Samguan untuk kali ini saja mau menganggap dirinya sebagai anak dan bisa membawanya ikut makan mandu. Namun Samguan tetap menolak membawa Ilrak. Ia bahkan menunjukkan bekas jarum donor darah sebagai bukti kalau ia peduli pada keluarganya. Tapi dirinya tak sudi untuk mengurus anak dari Soyong. Lalu Ilrak pun bertanya, jika ia anak kandung dari Samguan, apakah ia akan membawanya pergi makan mandu? Samguan kemudian menjawab, jika ia darah dagingnya, maka ia akan menjadi anak yang paling dia sayang. Mendengar hal itu, Ilrak pun cukup senang, walau ia tahu dirinya bukan anak kandung. Saat akan pergi, Ilrak pun pamit pada Okran kalau dirinya ingin pergi ke tempat kakeknya saja. Tapi naluri seorang ibu tahu apa yang dialami oleh anaknya, walau Ilrak terlihat senyum bahagia saat itu. Ilrak pun kemudian makan ubi di tempat kakeknya, tapi rasa inginnya dengan makanan mandu sampai membuat dirinya pun berhayal. Ia pun kemudian pergi menyusul keluarganya di restoran mandu, tapi ternyata keluarganya sudah pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan Ilrak pun memutuskan untuk mampir ke rumah Soyong. Di sana ia meminta untuk dibelikan mandu. Dan ia berjanji tidak akan memanggil Soyong sebagai ayah. Tapi Soyong tidak peduli dengan Ilrak. Di rumah ternyata Okran yang sudah menunggu. Dan ternyata Okran juga tidak ikut makan mandu. Karena tak mungkin ia bisa makan enak sedangkan salah satu anaknya harus menderita. Saat itu Ilrak belum juga pulang. Okran yang khawatir pun kemudian mencari. Dan saat bertemu, ia kemudian meminta maaf pada Ilrak atas sikap dari Samguan. Scene kemudian berpindah ke Soyong yang tiba-tiba mimisan dan pingsan saat mengendarai mobil. Soyong pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun anehnya di sini para dokter tidak bisa mengetahui penyakit Soyong. Lalu istri Soyong pun membawa Soyong ke rumah seorang dukun. Kemudian si dukun mengatakan kalau Soyong harus mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut yang nantinya akan mendoakan Soyong agar arwah Soyong bisa kembali ke raganya. Mendengar hal itu, istri Soyong pun pergi menemui Okran untuk meminta bantuan kepada Ilrak karena Ilrak adalah anak laki-laki dari Soyong. Istri Soyong juga berjanji pada Okran akan memberikan pendidikan terbaik pada Ilrak dan memberi semua keperluan Ilrak. Keesokan harinya Okran dan Ilrak pun datang ke rumah Soyong. Di sana si dukun kemudian meminta Ilrak untuk mengucapkan ayah cepat pulang. Tapi Ilrak bingung untuk apa ia mengatakan hal itu. Sedangkan Soyong tak pernah menganggap dirinya sebagai anak kandung. Walau Ilrak sudah dibujuk oleh Okran berkali-kali, tapi hatinya tak sanggup untuk mengucapkan hal itu. Walaupun hal itu hanya dituliskan di secari kertas. Tetapi tetap saja ia tidak bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Istri Soyong pun menjadi sangat kesal dan terus memaksa Ilrak. Okran pun menjadi marah dengan perlakuan istri Soyong. Lalu Ilrak yang tak tahan dengan keributan, ia pun kemudian mengucapkan kata ayah cepat pulang dengan cukup keras. 아버지 가지 마세요. 마세요. Di sisi lain Samguan ternyata tak bisa menahan perasaannya. Ia menjadi gelisah dan terus memikirkan Ilrak.
Samguan pun kemudian berinisiatif pergi ke rumah Soyong. Setiba di sana, Samguan mencoba mengintip ke dalam dan ternyata Ilrak melihat kedatangan dari Samguan. Ia pun kemudian berteriak meminta jangan pergi sambil menangis takut berbuat salah. Ia juga ingin dibawa pulang oleh Samguan. Di luar, Samguan sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia pun kemudian masuk ke dalam, diraihnya dan dipeluknya Ilrak, lalu kemudian dibawanya pulang putranya tersebut. Di perjalanan pulang, Ilrak benar-benar merasa bahagia karena pada akhirnya Samguan sudah bisa luluh pada dirinya. Dan pada akhirnya keluarga ini pun bahagia seperti dulu. Namun suatu saat Ilrak tiba-tiba jatuh pingsan saat dirinya sedang bermain. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kali ini kasusnya pun sama dengan Soyong, di mana para dokter tidak bisa mendeteksi penyakit dari Ilrak. Tapi Samguan tak mau menyerah. Ia pun kemudian membawa Ilrak untuk pergi ke rumah sakit terbesar di kota. Ilrak pun diantarkan oleh Okran, sedangkan Samguan akan pergi untuk mencari pinjaman uang. Samguan pun melakukan semua usaha untuk mendapatkan uang, tapi tak ada satupun yang bisa membantu dirinya. Malah ia mendapat hinaan dari istri Soyong saat ia mencoba meminjam uang di sana. Samguan pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk meminjam uang kepada dokter yang sebelumnya pernah menolak donor darah dari Samguan. Walau Samguan sudah mendapat beberapa pinjaman, tapi saat itu uangnya masih belum cukup. Lalu Samguan pun pergi ke semua rumah sakit yang ada di kota. Ia mulai menjual donor darahnya di sana. Samguan juga sempat menelpon Okran dan bertanya tentang Ilrak. Ternyata Ilrak sakit radang otak. Lalu Samguan berjanji akan membawa uang yang banyak untuk perawatan Ilrak. Usaha dan perjuangan Samguan pun sudah dimulai. Satu persatu rumah sakit pun ia masuki. Entah sudah berapa liter darah yang ia donorkan dan banyak bekas jarum di lengannya. Tapi hingga saat itu uangnya pun belum cukup. Ia pun terus berjuang walau saat itu mukanya pun sudah terlihat sangat pucat. Ia sempat mengakali dengan membalikkan tubuhnya agar darah mengalir ke otaknya dan menghilangkan pucat di wajahnya. Tapi seberapa kuatnya Samguan pun akhirnya tumbang karena sudah kehilangan banyak darah yang melebihi batas kemampuan dari tubuhnya. Karena hal itu Samguan pun harus mendapat perawatan dan transfusi darah. Samguan pun tak terima harus bayar. Ia meminta agar darah itu diambil kembali dari tubuhnya. Keributan pun sempat terjadi, di mana Samguan yang saat itu terjatuh dan uang di tasnya pun berhamburan. Orang-orang yang di sana pun sedang mengantri mencoba mengambil uang yang terjatuh tadi. Dengan sekuat tenaganya, Samguan mencoba menjaga uang tersebut. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit Seoul, tempat Ilrak dirawat. Samguan pun sudah tiba di sana. Ia pun kemudian masuk dengan wajah pucat sambil berteriak memanggil nama Ilrak. Tapi karena itu ia malah membuat keributan. Ia pun akhirnya diusir dari rumah sakit. Sementara itu ternyata Ilrak mendengar suara dari Samguan. Ia pun kemudian lalu turun dan keluar dari rumah sakit untuk menemui Samguan. Mereka berdua pun akhirnya bertemu. Dengan penuh sukacita, Samguan pun memeluk Ilrak. Ia kemudian meminta maaf karena sudah datang terlambat. Lalu ia mengatakan kalau dirinya sudah membawa uang yang cukup banyak untuk menyembuhkan Ilrak. Ia juga berjanji pada Ilrak kalau ia akan membawanya makan mandu setelah dia sembuh. Tapi Ilrak kemudian berkata kalau dirinya sudah diobati oleh para dokter dengan sangat baik dan dia akan sebentar lagi sembuh. Dan biaya rumah sakit ternyata sudah dibayar oleh Okran dengan menjual ginjal miliknya. Samguan pun sangat merasa bersalah kepada Okran. Ia kemudian meminta maaf pada Okran atas sikapnya selama ini yang sudah menyakiti hati Okran. Singkat cerita, Ilrak pun akhirnya sudah sembuh. Mereka pun sudah kembali ke rumah lagi dan berkumpul bersama-sama. Pada akhirnya juga Samguan bisa mewujudkan impian istri dan anak-anaknya. Ia membawa istri dan anak-anaknya untuk makan makanan favorit mereka di sebuah restoran dengan menggunakan sisa uang hasil dari dia menjual donor darah. Dan kemudian film pun berakhir.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Semoga tetap terhibur dan dapat pelajaran berharga dari film ini. Saya doakan semuanya tetap sehat dan sukses. Saya Arfi, wassalam.